A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, teman-temanku, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas serta ibadahnya. Ya, salah satunya adalah thalabul ilmi. Ya. Melanjutkan pembelajaran kemarin, ya kita sudah belajar tentang nama-nama nabi dan rasul, ya. Bahkan sampai pengertian nabi dan rasul. Nah, di hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat nabi dan rasul. Jadi seorang nabi, seorang rasul itu sama seperti kita manusia. Hanya bedanya mereka ini lebih terjaga. Ya. Jadi seorang nabi dan seorang rasul ini memiliki sifat-sifat tertentu yang sifatnya itu ada sifat wajib yang pertama, dan yang kedua adalah sifat mustahil. Jadi sifat wajib ini adalah sifat yang memang wajib dimiliki seorang nabi dan seorang rasul. Bahkan dengan adanya sifat wajib ini, seorang nabi dan seorang rasul itu bisa dikatakan benar adanya. Ya, berbeda dengan sifat mustahil, kebalikannya. Ketika seorang nabi, seorang rasul ya, memiliki sifat mustahil, maka bisa dikatakan nabi dan rasul tersebut adalah palsu atau bohongan. Ya, banyak di zaman sekarang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Tuhan, sebagai malaikat, bahkan seperti itu ya. Tuh, jangan sampai kita terjerumus ke dalam itu semua. Baik, yang pertama adalah sifat wajib nabi dan rasul. Ya, meskipun para nabi dan rasul itu adalah seorang manusia biasa, sama seperti kita, namun bedanya adalah mereka telah terjaga dari segala perbuatan dosa. Nah, jadi mereka memiliki sifat-sifat yang memang jarang dimiliki ya. Ya, semua manusia itu memang memiliki, tapi tidak seluruhnya. Berbeda dengan nabi dan rasul, memiliki sifat-sifat yang khusus ya. Nah, yang membedakan kita manusia biasa dengan para nabi dan para rasul. Nah, yang pertama adalah sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Jadi seorang rasul, seorang nabi sudah dipastikan dapat dipercaya, baik itu omongannya, ya, sikapnya, perilakunya, ya janji-janjinya. Ya, karena semua yang diberikan oleh nabi, oleh rasul, ya, adalah wahyu yang memang datangnya langsung dari Allah. Jadi tidak ada yang namanya kedustaan satupun. Nah, tuh, nah, itu adalah sifat seorang nabi, dapat dipercaya. Nah, lalu yang kedua adalah benar, sidik. Seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan Allah itu diberikan wahyu dan menyampaikannya dengan benar, ya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada yang ditambah-tambahkan ataupun tidak ada yang dikurang-kurangkan. Ya. Seorang nabi, seorang rasul selalu mengatakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seorang rasul, seorang nabi senantiasa selalu mengajak manusia ke jalan hidup yang benar. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran tertulis ya, Quran surat Maryam ayat 41, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Nah, itu jadi ada ayatnya. Kenapa seorang nabi dan seorang rasul ini bisa dikatakan benar. Lalu yang ketiga adalah fatonah, cerdik atau pandai. Ya, seseorang yang dipilih oleh Allah, ya orang-orang tertentu yang diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul, itu memiliki sifat cerdik dan pandai. Ya, cerdik dan pandai ini dalam artian ya memiliki ilmu yang banyak. Memiliki ilmu yang banyak ya, dan bisa bersikap atau berperilaku yang cerdik ya, yang pandai. Nah, bahkan ketika kita melihat ya, tidak usah jauh-jauh ya, kita melihat sosok seorang Rasulullah, ya, sosok seorang rasul ya, Nabi Muhammad SAW, itu beliau ya bisa dikatakan bisa sebagai hakim, bisa sebagai jaksa, bisa sebagai penasihat, bisa sebagai guru ya. Maka dari itu ya beliau itu memiliki sifat yang memang sesuai dengan sifat ini ya, cerdik atau pandai, cerdas ya. Nah, jadi seorang nabi, seorang rasul itu sudah dipastikan memiliki kepandaian ya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah tablik atau penyampaikan. Seorang nabi, seorang rasul itu memiliki tugas di mana dia harus menyampaikan. Hanya bedanya ya,
seorang nabi menyampaikannya dengan sikap dan perilaku, sedangkan seorang rasul yang menyampaikan sesuai dengan perintah Allah. Nah, itu bedanya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ya sifat mustahil. Ya, sifat mustahil ini kebalikannya. Yang tadi sifat wajib. Kalau sifat wajib nabi dan rasul ini ketika sudah memiliki 4 sifat ini ya, wajib ini, maka sudah dipastikan bahwasannya itu adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah sifat mustahil. Jadi kebalikannya, sifat mustahil itu adalah sifat-sifat yang tidak seharusnya dimiliki oleh nabi dan rasul. Yang pertama adalah kazib atau dusta. Ya, seorang nabi, seorang rasul tidak pernah berkata yang dusta. Bahkan omongannya itu dapat dipercaya seluruhnya. Ya. Apabila ada orang yang memang berbicara secara dusta, maka bisa dipastikan dia ini bukan seorang nabi atau seorang rasul. Ya, oke, selanjutnya khianat, ya, tidak dapat dipercaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati para rasulnya. Hati para rasulnya. Maka mustahil jika rasul bersifat khianat. Jadi para rasul ini selalu bersifat amanah, ya, dapat dipercaya. Ya, baik itu omongannya, perbuatannya, perilakunya. Lalu yang ketiga, yang C ya. Yang ketiga adalah kitman atau menyembunyikan. Ya, kebalikannya dari sifat wajib tadi. Ya, seorang nabi, seorang rasul harus bisa menyampaikan apa yang mereka terima, ya, atau wahyu Allah, ya, harus bisa menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika para nabi dan rasul ini menyembunyikan, ya, tidak disampaikan, maka itu adalah sifat yang mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang nabi dan seorang rasul. Nah, kalau seorang nabi dan seorang rasul menyimpan sendiri atau menyembunyikan wahyu Allah, maka sudah dipastikan dia ini bukan seorang nabi ataupun seorang rasul, ya, karena pengertian nabi dan pengertian rasul itu adalah sebagai penyampai, ya, sebagai penyampai, sebagai pembawa berita, seperti itu. Dan yang terakhir adalah baladoh atau bodoh, ya. Seorang rasul, seorang nabi itu memiliki kepandaian ataupun kecerdasan, ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui, ya. Oleh sebab itu para rasul ya tidak mungkin bersifat bodoh, ya, atau pelupa. Nah, mengapa seperti itu? Karena sifat bodoh atau pelupa itu tidak pantas dimiliki oleh seorang pemimpin atau penuntun umat yang seharusnya menjadi suri tauladan, ya. So, seperti itu. Nah, lalu ada lagi sifat jaiz, ya. Sifat jaiz bagi rasul itu adalah suatu keadaan yang dapat menimpa diri manusia pada umumnya, yang tidak dapat atau yang tidak mengurangi dan menghilangkan ketinggian martabat serta kedudukan mereka sebagai rasul. Jadi para rasul ini tetap membutuhkan makan, membutuhkan minum, ya, tidur, pernikahan, berperang, ya, berdagang, meninggal dunia dan lain sebagainya. Namun sifat-sifat tersebut tidak akan mengurangi derajat kerasulannya. Jadi semua hal tersebut dilakukan oleh para rasul dan para nabi itu didasarkan atas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang sudah disebutkan tadi di awal, seorang nabi dan seorang rasul itu sama seperti kita manusia. Ya. Hanya bedanya ada sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang nabi dan seorang rasul. Alhamdulillah, ya, untuk pembelajaran hari ini sampai di situ kita cukupkan. Ya. Untuk ujiannya, ya, untuk ulangan harian, ya, nanti Bapak akan share sesuai dengan jam pelajaran, ya. Ya, insya Allah minggu depan sudah bisa dimulai, ya, jadi sesuai dengan mata pelajarannya, gitu, ya, baik itu akidah maupun fikihnya, ya, sesuai dengan jamnya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.